Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan membaca dan mengkaji hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita malam hari ini memasuki hadis yang ke-11 tentang fadlul wudu, keutamaan wudu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan An-Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan ghurran maknanya wajahnya bercahaya, muhajjalin demikian juga tangan dan kakinya bercahaya, min atharil wudu, pengaruh dari wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, maka siapa di antara kalian yang dia mampu untuk memanjangkan cahaya di wajahnya, memanjangkan ghurrahnya, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Wa fi lafdin li muslimin, dan dalam redaksi Imam Muslim dikatakan ra'aitu Aba Hurairah yatawadda. Kata Nu'aim al-Mujmir, aku pernah melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Maka Abu Hurairah membasuh wajahnya dan kedua tangannya hatta kada yablughul mankibain, hingga mencapai lengan bagian atas, sampai ke hampir sampai ke pundaknya. Thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain, dan Abu Hurairah membasuh kedua kakinya hatta rafa'a ila saqain, sampai pertengahan betis. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam keadaan yaitu wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya juga bercahaya, min atharil wudu, yang ini merupakan bekas atau pengaruh dari wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, maka siapa di antara kalian yang dia mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, cahaya wajahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Kemudian wa fi lafdin li Muslim, dan dalam redaksi Imam Muslim, sami'tu khalili, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, tablughul khilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin di surga kelak itu sebagaimana tatkala dia berwudu, jadi basuhan air ketika wudu, maka itu perhiasan seorang mukmin di surga kelak. Baik, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berwudu. Maka di dalam hadis ini dikatakan inna ummati, sesungguhnya umatku. Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata umat di dalam Al-Quran punya 4 makna. Yang pertama, tutlaku alal jamaah, maknanya adalah al-jamaah, yaitu sekelompok orang. Jadi makna umat adalah al-jamaah, yaitu sekelompok orang.
Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah di surah Al-Mu'minun ayat 52, Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya hadhihi ini adalah umat kalian, yaitu umat yang satu. Maka umat di sini maknanya al-jamaah. Jadi maknanya adalah al-jamaah. Demikian juga firman Allah di surah Al-Qasas ayat 23. Allah berfirman, walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Maka tatkala Nabi Musa sampai di air penduduk Madyan, maka dia mendapati ummatan minan nas, sekelompok orang yaskun, mereka sedang memberikan minum kepada hewan gembalaannya. Maka dikatakan ummatan minan nas, makna ummah di sini al-jamaah. Jadi maknanya adalah al-jamaah. Demikian juga dalil yang lain, firman Allah di surah Ali Imran ayat 104, Allah katakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya ada dari kalian ummatun, yaitu sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Maka kata ummah di sini adalah al-jamaah. Jadi 3 dalil ini menunjukkan terkadang dalam Al-Qur'an umat itu maknanya al-jamaah. Kemudian makna yang kedua, tutlaku ala-din. Terkadang makna umat adalah ad-din, agama. Apa dalilnya? Bahasanya maknanya adalah agama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zukhruf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ala ummah, di atas ummah, artinya ala din, di atas agama, di atas ajaran. Sehingga makna umat terkadang dalam Al-Quran adalah ad-din. Kemudian makna yang ketiga, al-imam, pemimpin. Jadi terkadang makna umat itu pemimpin. Misalkan Allah sebutkan di surah An-Nahl 120, Allah katakan, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, beliau adalah kana ummatan, seorang ummah, artinya imam, seorang pemimpin, qanitan lillah, beliau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, yaitu firman Allah di surah An-Nahl 120 dalil yang menunjukkan makna umat itu adalah al-imam, itu seorang pemimpin. Baik, kemudian makna yang ketiga, kata ummah dalam Al-Quran itu maknanya az-zaman, waktu, atau juz'un minaz zaman, bagian dari waktu. Misalkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat 45, Allah katakan, wa qala alladziina naja minhuma waddakara ba'da ummah. Dan berkatalah orang-orang yang selamat dari keduanya, itu orang yang dia di penjara, ya kan? Selamat, waddakara ba'da ummah, dan dia ingat ba'da ummah, setelah sekian lama. Maka kata ummah di sini adalah zaman. Inilah 4 makna ummah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian wa ummatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 2. Yang pertama ummatud dakwah, dan yang kedua ummatul ijabah. Apa bedanya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amma ummatud dakwah, adapun ummatud dakwah, fatasmalu kulla khalqin min bani Adam wal jin, mencakup semua makhluk dari kalangan anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia dan jin. Fakulluhum mad'uuna lil imani bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya diajak, diseru untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat dakwah. Jadi umat dakwah itu seluruh manusia dan jin, mereka adalah objek dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fal muradu bihim, maka yang dimaksud dari mereka kullu man ursila ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahum ummatun fayasmalul mu'min wal kafir. Maka setiap orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka dikatakan umat, mencakup orang mukmin, orang kafir. Wal birra wal fajir, orang baik dan buruk. Wal insa wal jin, manusia dan jin. Maka kullu haula, semua itu adalah ummatul lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tadi li'annahu wujihat ilaihim risalatun nabi wal iman bihi, karena risalah nabi dan keimanan kepada beliau ditujukan kepada mereka. Apa dalil bahwasanya umat ini maknanya ummatud dakwah? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Jadi tidaklah ada dari umat ini yang dia, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, mendengar tentang risalahku kemudian dia tidak beriman kepadaku, ya, dia meninggal dunia tidak dalam kondisi beriman kepada risalah yang beliau bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Maka kata min hadhil ummah, ketika Nabi jelaskan Yahudi masuk, Nasrani juga masuk, maka yang dimaksud umat di sini adalah ummatud dakwah. Jadi yang dimaksud adalah ummatud dakwah, semua manusia, baik mukmin ataupun kafir, jadi orang yang albir ataupun fajir masuk di situ. Maka ini contoh bahwasanya dalil yang menunjukkan makna umat di sini adalah ummatud dakwah. Kemudian yang kedua tadi, amma ummatul ijabah, adapun yang dimaksud dengan ummatul ijabah fahumul ladzina yastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekelompok orang yang mereka memenuhi seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa humul mu'minun, mereka adalah orang-orang mukmin. Terus yang dimaksud dalam hadis ini yang mana? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Yang dimaksud umat dalam hadis ini adalah ummatul ijabah, yaitu orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wal muradu fi hadzal hadis huwa ummatul ijabah. Yang dimaksud, yang diinginkan umat dalam hadis ini adalah ummatul ijabah. Kenapa? Li'anna ummatad dakwah laisa laha wudu'un, karena umat dakwah wudunya tidak sah. Walau tawaddu'a al-waqid minhum la yasihha wudu'uhu. Seandainya umat dakwah, yaitu orang kafir, mereka berwudu, maka wudunya tidak sah. In kana ghairu muslim, karena statusnya bukan seorang muslim. Fala yasihu an yurada bil ummah huna ummatud dakwah. Sehingga tidak benar apabila makna umat dalam hadis ini adalah umat dakwah. Jadi ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau dalam Al-Qur'an kata ummah punya 4 makna. Jadi maknanya ada 4. Jadi bisa jadi maknanya al-jamaah, sekelompok orang, bisa jadi juga maknanya adalah imam, bisa jadi maknanya ad-din, atau yang keempat bisa jadi maknanya az-zaman atau juz'un minaz zaman. Adapun umat sendiri maka bisa jadi ummatud dakwah atau ummatul ijabah. Bedanya tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'auna, mereka akan dipanggil, ay yunadauna, mereka akan dipanggil ghurran muhajjalin, dalam keadaan ghurran muhajjalin. Maka al-ghur, jadi makna al-ghur itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala dalam kitab beliau Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam.
bahwasanya yang dimaksud dengan ghurran muhajjalin, jadi ghur itu jamaknya aghur, wal ghurrah bayadun fi wajhil faras, yaitu warna putih yang ada di wajah kuda. Itu makna ghur. Maka umat Rasulullah SAW yang mereka biasa berwudu pada hari kiamat kelak bisa dikenali oleh Nabi dari wajahnya. Wajahnya bercahaya putih. Demikian juga muhajjalin, tahjil itu maknanya bayadun fi qawaimil faras kulliha. Ya, dia warna putih yang ada pada biasanya fi rijlin wa yadain, yaitu pada kaki dan kedua tangan kuda. Sehingga di sini para ulama katakan umat Nabi SAW akan dipanggil pada hari kiamat, di antara kekhususan mereka wajahnya bercahaya, demikian juga kaki dan tangannya bercahaya. Oleh karena itu ketika menjelaskan hadis ini, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya apabila seorang dia tidak pernah berwudu sama sekali, yang ini menunjukkan dia tidak pernah sholat, maka tidak akan dikenali sebagai umat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau orang dia nggak pernah wudu sama sekali, sehingga nggak ada wajah, nggak ada cahaya putih pada wajahnya, nggak ada cahaya pada tangan dan kakinya, dan ini menunjukkan dia tidak pernah sholat, maka bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu di antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan orang yang tidak pernah sholat sama sekali itu keluar dari Islam, hadis ini. Kenapa demikian? Karena di antara ciri umat Rasulullah SAW, mereka pada hari kiamat kelak akan dipanggil ghurran muhajjalin, dan ciri mereka adalah wajahnya bercahaya putih, demikian juga kaki dan tangannya. Kalau orang selama hidupnya nggak pernah sholat, berarti nggak pernah wudu. Ya, kalau dia nggak pernah wudu, nggak punya cahaya ini, sehingga tidak dikenali sebagai umat dari Nabi SAW. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, hadal hadis dalilun ala annahu innama yu'rafu man kana agharra muhajjalan wa humul ladzina yatawadda'una lis-shalah. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya umat Nabi itu hanya dikenali karena memiliki ghurrah dan tahjil, yaitu cahaya putih di wajah dan demikian juga cahaya pada tangan dan kakinya. Kenapa mereka demikian? Wa humul ladzina yatawadda'una lis-shalah, karena mereka berwudu untuk salat. Jadi berwudu untuk salat. Wa ammal atfal fahum taba'ul lirrajul. Adapun anak kecil, mereka mengikuti laki-laki dewasa. Wa amma man lam yatawadda' qad wa lam yusalli. Adapun orang yang enggak pernah wudu sama sekali, sehingga enggak pernah salat sama sekali, fa innahu dalilun ala annahu la yu'rafu yaumal qiyamah. Maka ini dalil mereka enggak akan dikenali sebagai umat Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Jadi kalau orang enggak pernah wudu, ya, sehingga dia enggak pernah sholat sama sekali, maka di antara dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya orang yang selama hidupnya enggak pernah sholat itu statusnya adalah kafir, adalah hadis ini, karena tidak akan dikenali oleh Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Ini tidak akan dikenali pada hari kiamat kelak. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama berbeda pendapat apa yang menjadi kekhususan umat Rasulullah SAW, syariat wudu atau ghurran muhajjalin. Jadi cahaya putih atau cahaya yang ada pada tangan dan kakinya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa qad istadalla jama'atun min ahli ilmi bihadzal hadithi ala anna al-wudu'a min khasa'isi hadhil ummah. Maka sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya wudu min khasa'isi hadhil ummah, termasuk kekhususan umat ini, yaitu kaum muslimin.
Zadahallahu ta'ala syarafan. Allah menambah kemuliaan bagi umat ini adanya syariat wudu. Ini pendapat yang pertama. Wa qala akharun, adapun ulama yang lain mengatakan laisal wudu muhtasan, maka wudu bukan kekhususan umat ini. Wa innamal ladzi ihtassat bihi hadhil ummah al-ghurrah wat tahjil. Namun yang menjadi kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ghurrah, adanya cahaya putih pada wajah umat beliau, demikian juga tahjil, cahaya yang ada pada tangan dan kaki. Dan pendapat kedua ini lebih tepat, lebih kuat. Kenapa? Karena ternyata syariat wudu ada pada umat-umat sebelumnya. Jadi syariat wudu itu ada pada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau hijrah bersama Sarah, ya, kemudian memasuki suatu daerah atau suatu kampung yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, maka dikatakan fa arsala biha ilaihi faqama ilaih. Kemudian Sarah itu dibawa menghadap sang raja untuk hidup bersamanya. Faqamat tawaddau wa tusalli, maka Sarah berwudu lalu salat. Maka ini dalil yang menunjukkan, ya, maka dia berdiri berwudu kemudian salat. Jadi faqamat tawaddau wa tusalli. Maka istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah ketika itu dia berwudu dan salat. Maka ini menunjukkan berwudu itu bukan kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kisah Juraij. Ini kisah Juraij, orang soleh dari kalangan Bani Israel. Orang soleh dari kalangan Bani Israel yang didoakan oleh ibunya ketika dipanggil, ya, tatkala dia salat, dia lebih memilih melanjutkan salatnya dan tidak memenuhi panggilan ibunya, sehingga didoakan keburukan oleh ibunya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya memenuhi panggilan orang tua wajib, salat sunnah itu sunnah. Maka hendaknya seorang dia kalau dugaan kuat ibunya akan misalkan marah kalau tidak memenuhi panggilan ibunya, maka dia batalkan salatnya dan dia penuhi panggilan ibunya. Maka Juraij didoakan keburukan oleh ibunya. Itu dia melihat wajah wanita berzina, ya, sehingga dia dituduh berzina. Akhirnya dia sebelum bertanya kepada sang anak atau sang bayi, maka dia berwudu dan sholat. Maka ini dalil yang menunjukkan sekali lagi syariat wudu bukan kekhususan dari umat Rasulullah SAW. Terus mana kekhususannya ini? Keutamaan bagi umat beliau yang berwudu. Maka pada hari kiamat kelak ghurran muhajjalin, maka wajahnya bercahaya, demikian juga tangan dan kakinya bercahaya. Oleh karena itu Ibnu Hajar beliau katakan dalam Fathul Bari, wa fihi annal wudu'a la yahtassu bihadhil ummah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan wudu bukan kekhususan umat ini. Khilafan lima za'ana dzalika wa innamal ladzi yahtassu biha al-ghurrah wat tahjil. Beda halnya dengan sebagian ulama yang berbeda pendapat. Namun yang menjadi kekhususan umat ini adalah al-ghurrah wat tahjil fil akhirah. Jadi al-ghurrah cahaya pada wajah, demikian juga cahaya pada tangan dan kaki di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Kemudian apa yang dimaksud dengan ghurrah? Tadi dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwasanya dia aslinya adalah warna putih yang ada pada wajah kuda. Adapun tahjil itu warna putih yang ada pada kaki dan tangan kuda. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan qala ahlul lughah, jadi para ulama ahli bahasa mengatakan al-ghurrah bayadun fi jabhatil faras. Ghurrah adalah tanda putih atau warna putih yang ada pada dahi kuda. Wa tahjil, adapun tahjil bayadun fi yadaiha wa rijlaiha. Dia adalah warna putih atau tanda putih pada kedua tangan dan kaki kuda. Ini yang dimaksud dengan ghurrah dan tahjil. Jadi yang dimaksud dengan ghurrah dan tahjil. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
min atharil wudu, dan ini merupakan litaklil, yaitu yang menunjukkan alasan kenapa umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak mereka akan dipanggil dalam keadaan wajahnya bercahaya, kaki dan tangannya bercahaya adalah min atharil wudu. Itu merupakan bekas atau pengaruh dari wudunya. Kemudian faman istaqa'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang dia ingin untuk memanjangkan gurrahnya, cahaya di wajahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Maka terkait dengan perkataan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apakah ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sisipan dari Abu Hurairah? Jadi apakah lafadz ini, yaitu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya wajahnya, memanjangkan gurrahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Maka ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu kalau pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya ini merupakan mudraj dari perkataan Abu Hurairah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala serta para ulama yang lain. Kenapa? Apa alasannya? Ini perkataan Abu Hurairah, annal hadis rawahu adadun mina ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Kabni Mas'ud wa Jabir ibni Abdullah wa Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, demikian juga Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Umamah, demikian juga Hudzaifah, dan selain mereka walam yadhkuru hadzal lafdh, dan mereka tidak menyebutkan redaksi ini. Jadi para sahabat yang lain, atau bisa kita katakan jumhur sahabat, tidak menyebutkan lafadz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang menyebutkan siapa? Abu Hurairah. Yang menyebutkan adalah Abu Hurairah. Sehingga pendapat mayoritas para ulama ini bukan sabda Nabi, namun sisipan yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Itu alasan yang pertama. Jadi banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama namun tidak menyebutkan redaksi ini. Alasan yang kedua, anna italatal ghurrah ghairu mutayassirah. Jadi memanjangkan cahaya di wajah itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Li'annal wajha mustaqil. Wajah itu anggota tubuh yang tersendiri. Warra'su mustaqil, kepala juga tersendiri. Maka kalau orang ingin memanjangkan cahaya di wajahnya, gimana caranya? Padahal wajah itu sudah ada batasannya. Maka apakah dia berwudu sampai ke kepalanya sini, ya? Maka itu kalau kepala diusap, bukan dibasuh. Jadi kepala itu diusap, bukan dibasuh. Sehingga gimana cara memanjangkan cahaya wajah? Ya, maka tidak bisa. Itu alasan yang kedua. Ya, alasan yang kedua demikian. Kemudian alasan yang ketiga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufat anhu annahu atala al-ghurrah wal tahjil. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu maka beliau memanjangkan gurrahnya atau tahjil. Jadi ketika berwudu maka beliau wajahnya itu dibasuh sampai melebihi yang semestinya, atau ketika berwudu basuh lengan beliau, basuh kakinya misalkan sampai atas, misalkan sampai sini, atau sampai betis, atau bahkan sampai dengkulnya misalkan. Tidak demikian. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ini merupakan sisipan dari apa yang difahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ketika ada pendapat sahabat itu menyelisih pendapat sahabat yang lain, maka kita katakan seorang dia ambil yang paling mendekati dengan dalil. Maka ini ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga apakah disyariatkan seorang dia ketika berwudu maka melebihi batas wudu yang semestinya atau tidak? Dari sini para ulama berbeda pendapat. Sebagai kata Syekh Abdul Al-Fauzan, beliau katakan istadalla bihadzal hadis
man istahabba mujawazata mahallil fardi fi ghuslil wajhi wal yadaini war rijlain litatawulil ghurrah wat tahjil. Maka berdasarkan hadis ini sebagian ulama berdalil dianjurkan. Jadi hukumnya sunnah seorang dia ketika membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki melebihi batas yang semestinya. Jadi melebihi batas yang semestinya. Misalkan basuh kaki harusnya sampai mata kaki, dia misalkan sampai betis, ya, atau bahkan sampai dengkulnya, ya. Maka ini sebagian ulama menganjurkannya. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yuzadu ala mahallil fard. Tidak perlu menambah dari anggota wudu yang seharusnya dibasuh. Ya, yang seharusnya dibasuh. Apa alasannya? Karena ini mudrajun min kalami Abi Hurairah. Sisipan dari perkataan Abu Hurairah. Wa ala hadza fala yuzadu 'alal qadril wajib. Maka berdasarkan hal ini tidak perlu ditambah dari kadar wajib ketika berwudu. Jadi dari kadar wajib ketika berwudu. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih tepat, bahwasanya ketika seorang dia berwudu, maka cukup dia membasuh yang batas sampai batas wajibnya. Jadi sampai batas wajibnya tidak perlu ditambahi. Jadi tidak perlu ditambahi. Kemudian jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, memberikan faedah yang lain. Yud'auna yaumal qiyamah, mereka akan dipanggil pada hari kiamat. Maka kata beliau, summiya yaumal qiyamah liwujuhin thalathatin. Hari kiamat disebut hari kiamat karena 3 alasan. Al-wajhul awal, yang pertama, annan nasa yakumuna fihi lirabbil alamin. Pada hari tersebut, maka manusia mereka bangkit dari kuburnya dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah pada suatu hari tatkala manusia mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat disebut hari kiamat karena manusia ketika itu bangkit dari kuburnya berdiri di hadapan Allah. Yang kedua, yaitu annahu yuqamu fihi al-ashad. Ketika itu maka ditegakkan saksi. Dalilnya Allah sebutkan di surah Ghafir ayat 51, wa yauma yaqumul ashad, dan pada hari tatkala saksi itu ditegakkan mereka bersaksi. Itu para rasul juga menjadi saksi bagi umatnya dan yang lainnya. Kemudian makna yang ketiga, annahu yuqamu fihi al-adlu, ditegakkan keadilan pada hari kiamat. Sehingga Allah katakan la dzulmal yaum, tidak ada kedzaliman pada hari tersebut. Jadi hari kiamat disebut hari kiamat karena 3 alasan tadi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian terkait dengan seandainya kita katakan bahwasanya faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, ini adalah sabda Nabi, bukan perkataan Abu Hurairah, maka maknanya bukan dengan memperpanjang cahaya di wajah. Tentu tidak bisa, karena wajah itu mustakil. Maka batasannya sudah tertentu. Maka maknanya adalah dengan menguatkan cahaya yang ada di wajah. Yaitu cahaya yang ada di wajah semakin sinarnya semakin terang. Dengan apa? Dengan memperbanyak wudu. Jadi ketika seorang dia batal, meskipun tidak akan sholat, maka dia berwudu. Maka dia menjaga wudunya. Ini kalau kita katakan bahwasanya ini maknanya benar, yaitu memanjangkan ghurrah di wajah, itu maknanya adalah kita memperbanyak wudu, meskipun tidak akan sholat, jadi kita jaga wudu kita, sehingga sinar atau cahaya pada wajah itu semakin terang. Jadi ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama kalau kita katakan hal tersebut bukan sisifan dari Abu Hurairah. Jadi maknanya bukan dipanjangkan ketika membasuh wajahnya,
akan tapi ya dia basuh biasa berdasarkan batasan dari wajah, dan dia perbanyak wudunya. Jadi ketika dia batal, maka dia segera berwudu. Baik, kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil atau kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fadilatu hadil ummah, hadis ini dalil yang menunjukkan keutamaan umat ini, haitsu habahallahu bihadhil mankibah al-adimah yaumal qiyamah, yaitu Allah mengkhususkan umat ini dengan keutamaan yang agung pada hari kiamat kelak. Yaitu yang ada syariat wudu enggak hanya umat Islam, namun ghurran muhajjalin, ini kekhususan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, fadilatul wudu. Hadis ini dalil yang menunjukkan keutamaan wudu. Wa huwal maksud min hadal hadis, dan ini tujuan kenapa Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah membawakan hadis ini dalam Kitabut Thaharah untuk menunjukkan fadlul wudu, keutamaan atau keistimewaan berwudu. Kemudian faedah yang ketiga, annal insana idza tawaddoa, seorang apabila dia berwudu, kharajat khotoya a'dha'il wudu inda akhiri qadratin min qataratil ma', maka dosa-dosanya dari anggota wudunya itu akan berjatuhan, akan keluar sampai tetesan air wudu yang terakhir. Fa ma'lumun kathratul khotoya fi jawarihina, dan kita tahu anggota tubuh kita itu banyak dosanya. Jadi anggota tubuh kita banyak dosanya. Oleh karena itu di antara cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang ada pada penglihatan kita, pendengaran kita, tangan, kaki, dengan apa? Menjaga wudu, memperbanyak wudu. Jadi ketika kita batal, meskipun tidak akan sholat, berusaha untuk menjaga wudu. Dan Nabi SAW belum mengatakan, wala yuhafidul wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu melainkan seorang mukmin. Jadi karena keimanan dia, maka dia berusaha untuk menjaga wudunya. Baik, kemudian faedah berikutnya yang keempat, itsbatul ba'ats. Hadis ini dalil yang menetapkan adanya hari kebangkitan. Diambil dari ya'tuna yaumal qiyamah. Mereka akan datang pada hari kiamat. Dan tadi sudah disampaikan salah satu makna hari kiamat, yaitu hari kiamat disebut hari kiamat karena pada hari tersebut manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi ini yaitu yang dimaksud adalah yaumul ba'ats, yaitu hari tatkala manusia mereka dibangkitkan. Jadi hari tatkala manusia mereka dibangkitkan. Kemudian faedah yang kelima, annan nasa yud'auna yaumal qiyamah. Manusia akan dipanggil pada hari kiamat kelak. Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah akan dipanggil bi ismi abihi atau bi ismi ummih. Akan dipanggil dengan menyebutkan nama ibu atau bapaknya, fulan bin fulan atau fulan bin fulanah. Ya. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang akan dipanggil dengan nama dia dan nama bapaknya. Maka ini sebagian ulama katakan terdapat isyarat hendaknya seorang dia memilih nama yang baik untuk anaknya. Karena dia akan dipanggil dengan nama tersebut. Jadi hendaknya dia memilih nama yang baik untuk anaknya. Karena apa? Pada hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita. Demikian juga nama bapak kita. Jadi akan dipanggil dengan nama kita dan nama bapak kita. Maka ketika kita memberi nama untuk anak kita, pilih nama yang baik. Ya, pilih nama yang baik. Jangan namanya Josbus, ya, atau nama-nama yang memang menjadi kekhasan orang kafir, enggak boleh. Ya, nama-nama yang menjadi kekhasan orang kafir. Maka ini ada pembahasan bagus terkait dengan hal ini di antara kitab Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala atau kitab-kitab yang lain yang membahas tentang masalah pemberian nama.
Sudah Isa? Baik, lanjut ya. Kemudian faedah berikutnya itsbatul ghurrah wa tahjil bisababil wudu. Hadis ini dalil penetapan adanya cahaya di wajah, demikian juga cahaya di kaki dan tangan bisababil wudu karena sebab wudu. Wa huwa khasun bihadhil ummah, dan ini kekhususan umat ini. Itu kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keenam, annal insan qad ya'malul amal la yadunnu an yablugha ma balagha. Terkadang seorang melakukan satu amalan dan dia tidak mengira faedah amalannya begitu luar biasa. Kama natawaddau lakinna aktsaruna la ya'rifu anna hadzal athar al-adim yakunu lil wudu. Sebagaimana tatkala kita berwudu, namun sebagian kita enggak tahu keutamaan wudu yang begitu besar. Ini merupakan tanda yang menjadi kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi kita melakukan satu amal hanya menyingkirkan gangguan di jalan, bantu saudara kita yang ban motornya bocor misalkan ya, kita bantu untuk ke bengkel atau tambal ban atau yang semisalnya. Amalan-amalan yang kecil ya, boleh jadi itu yang bisa masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan meremehkan amal soleh. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun kecil. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau senyum berwajah yang ramah tatkala bertemu dengan saudaramu. Jadi kita enggak tahu yang demikian. Maka wudu, maka ini diantara amalan yang memiliki athar al-adim, pengaruh yang luar biasa bagi orang yang melakukannya. Baik, mungkin adzan dulu, nanti saya lanjutkan sedikit terkait faedahnya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Faedah berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yambagi dzikru ma yuraghibu fil khair kama yambagi dzikru ma yurahibu minasar. Hendaknya seorang dia menyebutkan motivasi supaya seorang melakukan kebaikan. Jadi demikian juga hendaknya seorang dia menyebutkan perkara yang menakutkan supaya seorang dia menghindari keburukan. Jadi jangan sampai ketika menyebutkan suatu hukum jafatan, kering ya, bal yulqiha wa yadhkuru ma yuharrikul qulub li fi'liha. Maka kita sebutkan keutamaannya supaya hati tergerak untuk melakukannya. Atau kalau itu sesuatu yang diharamkan, kita sebutkan bahayanya supaya hati tergerak untuk meninggalkannya. Maka banyak dari Nabi SAW akan hal ini. Misalkan Nabi katakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu jujur, karena jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Demikian juga Nabi katakan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dari dusta, bohong, karena bohong akan mengantarkan kepada kefajiran, perbuatan buruk, dan perbuatan buruk akan mengantarkan kepada neraka. Jadi ada at-targhib wa tarhib. Ini seorang dia memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan, dan demikian juga mengingatkan jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan haram. Maka Nabi di sini sebutkan bahwasanya di antara keutamaan seorang yang berwudu, maka dia akan ghurran muhajjalin. Wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya juga demikian. Kemudian faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yanbaghi idza tawadda'na an nastahdira thalatha asya. Kalau kita berwudu, hendaknya kita hadirkan 3 hal. Yang pertama, annana mumtathiluna awamirallah. Kita berwudu karena melaksanakan perintah Allah. Wa hadza yu'til qalba quwwatan fil ibadah. Inilah yang akan menjadikan hati seorang kuat ketika beribadah. Wa dzulli lillahi azza wajalla, dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu kuat beribadah, rajin beribadah? Karena dia hadirkan dalam hatinya, dalam hal ini dia melaksanakan perintah Allah. Dia melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Maka kita hadirkan ayat ini ketika berwudu. Kita sedang
berwudu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sam'an wa ta'atan, ya Allah kami dengar, ya Allah kami taat. Yang kedua, istahdir anna hadza wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkan dalam hatimu bahasanya wudumu itu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mutaba'ah meneladani tata cara dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a ala hadzal wajhi, karena Rasulullah berwudu sebagaimana wudu ini. Idan indana ikhlasun wa mutaba'ah, maka ada keikhlasan, tadi kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsalitsan, yang ketiga, ini juga penting, ihtasib al-ajr, berharaplah pahala. Kenapa? Wa anna hadzal wudu yutahhiruka minal khotoya, karena dengan wudu bisa menghapuskan dosa-dosamu. Li'annal khotoya katsiratun, dosa kita banyak. Ya, dosa kita banyak. Maka itu bisa gugur sampai dengan tetesan air wudu yang terakhir. Maka hendaknya kita menghadirkan hal ini sehingga semangat untuk berwudu. Demikian juga tadi, itu adanya gurran muhajjalin pada hari kiamat. Dan faedah yang lain, al-hathu ala itqanil wudu wa isbaqihi. Hadis ini motivasi supaya seorang dia memperbagus wudunya. Kenapa? Li'annal khilyata tablughu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Karena perhiasan di surga akan dikenakan oleh seorang mukmin sebagaimana dia membaguskan dan menyempurnakan wudunya. Jadi seorang akan pakai perhiasan ya di surga sebagaimana yablugul wudu. Jadi bagusnya wudu dia. Kemudian faedah yang lain, itsbatu tahalli li ahlil jannah walau kanu rijalan. Hadis ini dalil penduduk surga akan memakai perhiasan meskipun laki-laki. Sehingga Nabi katakan tablugul khilyatu minal mu'min. Ini tablugul khilyatu minal mu'min, maka wahada ya umur rijal wan nisa. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau ada orang yang mengatakan kok bisa laki-laki juga berhias di surga, padahal mereka tidak boleh memakai emas di dunia, maka kita katakan al-akhirah laisad darut taklif. Akhirat itu bukan negeri sebagai beban untuk melaksanakan syariat Allah. Wa dunya darut taklif. Jadi dunia ini negeri yang memang darut taklif wa imtihan, iya, tapi di akhirat tidak demikian. Di akhirat tidak demikian. Maka seorang akan dikenakan misalkan gelang dari perak ya. Wa kullu asawir min fiddah ya, asawir min fiddah, gelang dari perak. Demikian juga ada yang dari emas, dari permata. Bahkan Nabi katakan a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Aku siapkan kenikmatan di surga untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu kata Allah ma la ainun ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil basar, bahkan tidak pernah terbetik di hati manusia. Kemudian faedah yang lain, ahkamul akhirat laisat ka ahkamid dunya. Hukum di akhirat tidak sama dengan hukum di dunia. Jadi hukum di akhirat tidak sama dengan hukum di dunia. Oleh karena itu tadi ketika seorang mukmin laki-laki enggak boleh pakai emas misalkan di dunia, di akhirat boleh. Jadi di surga boleh. Kemudian faedah yang terakhir, annal jaza min jinsil amal. Hadis ini dalil balasan yang Allah berikan sesuai dengan amal seseorang. Jadi balasan yang Allah berikan sesuai dengan amal seseorang. Ketika seorang dia berwudu dengan wudu yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepadanya perhiasan di surga. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, satu dua pertanyaan silakan. Ya silakan Pak. Enggak apa-apa ya Pak Adi. Ya. Lanjut enggak apa-apa. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, memang dianjurkan seorang dia berwudu sebelum tidur sebagaimana wudu dalam sholat. Maka ketika seorang dia sudah berwudu, kemudian dia niat tidur, kemudian dia batal, apakah dia dianjurkan untuk berwudu lagi? Apabila memungkinkan silahkan, itu yang bagus. Namun kalau dia mungkin juga dingin dalam hal ini, maka dia mencukupkan dengan wudu yang pertama, karena dia sudah niat untuk tidur dan dia sudah dalam kondisi bersuci, insya Allah tidak mengapa dan rahmat Allah sangat luas. Maka kalau kita bisa berwudu lagi nggak apa-apa. Tapi kalau memberatkan kita, bahkan kondisi sangat dingin, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, yaitu untuk berwudu sebelum tidur, jadi tidur dalam kondisi suci, insya Allah yang pertama sudah mencukupi. Jadi insya Allah yang pertama sudah mencukupi. Kecuali memang kita tidak berat. Apalagi setiap bangun di malam hari kemudian kita wudhu tidur lagi. Bukan tidur lagi, tapi kalau mau sholat ya silahkan ya. Kalau dia mau sholat bangun di malam hari, ya kan, dia ke toilet, kemudian dia berwudhu misalkan, kemudian dia ingin sholat silahkan. Tapi kalau bangun tidur berwudhu kemudian tidur lagi, ya ngapain dia? Ya? Maka dia mending sholat, kemudian dia setelah itu kalau ada waktu mau tidur lagi silahkan. Jadi sekali lagi, seandainya itu memberatkan kita dan kita mencukupkan dengan yang pertama, kita punya kebiasaan berwudu sebelum tidur, ternyata batal. Kita belum merem ya, belum tidur batal. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mungkin berwudu silahkan. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan karena rahmat Allah itu luas dan kita sudah berniat untuk demikian, maka ini sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan hal ini tadi inna ummati, umat Nabi, umat di sini adalah ummatul ijabah. Berarti dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya ahlu bid'ah pada hari kiamat kelak wajahnya menghitam, maka kalau dia masih bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, dan dia dalam hal ini masih melaksanakan sholat, ya tentu meskipun hitam dia masih punya ghurran muhajjalin sesuai dengan kadarnya. Jadi sesuai dengan kadarnya. Adapun kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, ya, bid'ah yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam, meninggal dunia dia belum bertobat darinya, ya maka wajahnya menghitam. Demikian juga orang-orang kafir. Bahkan mereka wajahnya ada yang membiru, ya, matanya membiru saking ketakutan pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, maka ini kembali lagi kepada status bid'ahnya seperti apa. Apabila seorang dia melakukan bid'ah dan statusnya masih dianggap kaum muslimin dan dia orang sholat dan berwudu, tentu hal ini dia memiliki cahaya dalam wudunya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang jelas, tanyakan ke ustaz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.